Sobat PTG, selamat datang kembali dalam podcast Talk Within Generation. Nah, hari ini ada yang berbeda dari podcast Talk Within Generation karena ditemani saya Sela, kita akan ada format baru yaitu menggunakan voice call. Nah, hari ini sudah bergabung bersama dengan kita ada Bapak Gembala dari GKKI SLCC, ada Om Paulus. Selamat siang Om. Selamat siang Sheila dan selamat siang semua Sobat PTG. Oke, selamat bergabung kembali Om di podcast Talk Within Generation. Oke, terima kasih Sheila. Nah, hari ini teman-teman Sobat PTG kita akan membahas satu tema yaitu quarter life crisis. Nah, sebelumnya nih Om, selain sebagai gembala sidang, yang aku tahu kan Om juga ada mengajar di beberapa STT ya Om sebagai dosen. Iya, betul Sheila. Mungkin boleh ceritakan sedikit Om mengajarnya di bidang apa, sudah berapa lama? Ya, memang panggilan utama saya adalah menggembalakan, tetapi kemudian Tuhan memanggil saya juga untuk mengajar, dan bagi saya mengajar itu adalah bentuk pengabdian dan ucapan syukur saya kepada Tuhan, karena saya pernah berjanji sama Tuhan, pernah berbicara sama Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kepada saya pendidikan yang baik, maka saya mau mengabdikan diri untuk mengajar dan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, supaya pelayanan mereka pun menjadi efektif untuk kerajaan surga. Jadi oleh saat itu saya kemudian dipanggil untuk mengajar di beberapa STT, tetapi home base saya ada di Jogja, di STT KDC Yogyakarta. Nah, kemudian saya mengampu beberapa mata kuliah, ya, tetapi yang paling utama adalah saya mengampu psikologi kepemimpinan Kristen. Itu adalah mata kuliah utama yang saya ampu sampai saat ini. Begitu Sheila. Oh oke Om, jadi berarti sedikit banyak Om mempelajari tentang psikologi juga nih ya Om? Iya, ya seperti itu Sheila. Di samping mempelajari psikologi juga karena background pendidikan saya untuk S3 saya yang pertama adalah di bidang pastoral counseling. Jadi memang banyak berhubungan dengan bagaimana kita memberikan percakapan pastoral, menangani masalah yang sedang dihadapi baik oleh jemaat atau jemaat yang saya gembalakan atau jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Saya banyak berhadapan dengan hal seperti itu. Oke, nah kalau gitu kita mau langsung masuk aja ke tema kita hari ini ya Om, quarter life crisis. Nah, kalau quarter life crisis ini kan sebuah istilah yang sebenarnya belum lazim ya Om. Kebanyakan yang pakai itu kan anak-anak remaja, pemuda, mungkin Sobat PTG yang kaum milenial nih atau generasi Z yang banyak tahu. Nah, kalau untuk Sobat PTG yang belum tahu nih Om, sebenarnya definisi quarter life crisis itu apa sih Om? Ya, mungkin kalau kita pakai istilah QLC itu sebetulnya mungkin masih agak asing. Tetapi kalau kita sebut dengan krisis seperempat abad atau krisis seperempat baya, mungkin orang akan lebih gampang menerimanya begitu ya. Oke. Di mana QLC ini adalah sebuah fase sebetulnya, sebuah fase dalam kehidupan, orang sadar atau tidak sadar, mereka mengalami. Nah, fase apa? Fase di mana seseorang merasakan sebuah kecemasan terhadap masa depannya, gitu ya. Kecemasan terhadap masa depannya, kebingungan tentang bagaimana kualitas hidupnya, pekerjaan, hubungan asmara, hubungan dengan orang lain, kecemasan, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Dan biasanya QLC ini dialami oleh mereka yang berusia antara 20 sampai 30 tahun. Kita tahu bahwa usia 20 sampai 30 tahun itu orang sedang masa-masa perjuangan untuk menegakkan jati dirinya, kemudian mereka sedang merintis pekerjaan, mereka juga sedang membangun hubungan dengan lawan jenis, mempersiapkan pernikahan dan lain sebagainya. Jadi
dalam usia menuju kedewasaan itulah biasanya QLC ini terjadi, krisis seperempat abad ini terjadi, gitu ya. Tetapi saya juga mendapati hal yang saya sebut kasus khusus, gitu Sheila. Karena ternyata QLC ini juga berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Saya sering menyampaikan bahwa kedewasaan seseorang itu ada 3 macam. Kedewasaan secara biologis, kedewasaan secara psikis, dan kedewasaan secara rohani. Nah, ada orang-orang yang secara biologis mungkin usianya masih 18 tahun, 17 tahun. Tetapi mereka sudah, secara psikis itu mereka sudah dewasa dan mereka sudah mempertanyakan, gitu ya, tujuan hidup saya ini apa, gitu. Jadi artinya lebih dini daripada yang semestinya fase QLC itu terjadi. Gitu. Jadi dalam case-case khusus memang ada orang-orang yang atau anak-anak muda yang secara usia biologis mereka masih dini, tetapi mereka sudah memiliki kecemasan, kekhawatiran atau yang kita sebut dengan QLC. Gitu Sheila. Berarti kalau aku boleh sebutkan, berarti QLC ini adalah sebuah fase yang wajar ya Om untuk dialami oleh semua orang gitu ya? Saya rasa begitu. Jadi artinya ini fase yang natural, alamiah. Tetapi sekalipun ini natural atau alamiah, kalau tidak direspon dengan benar, kalau sikap kita tidak positif, itu dampaknya akan buruk gitu. Jadi artinya orang yang mengalami justru akan terus-menerus dan akhirnya mereka malah justru tenggelam di dalam kebingungan, gitu ya, kalau tidak ditanggapi secara positif. Misalkan begini Sheila, kalau kita memasuki QLC ini, lalu kemudian kita mulai mempertanyakan sebetulnya tujuan hidup saya ini apa sih? Itu kan sebetulnya sebuah kebingungan yang kalau kita respon dengan benar justru akan menjadi bagus. Karena dengan mengerti tujuan hidup kita bisa fokus. Kita bisa memberdayakan semua potensi yang ada dalam hidup kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Tapi kalau kita tanggapi secara negatif atau responnya tidak benar, ya akhirnya mungkin malah menjadi stres gitu ya. Menjadi stres, akhirnya terus bertanya dan tidak menemukan jawabannya. Jadi yang ingin saya katakan adalah ini fase yang alamiah, fase yang natural, tetapi harus direspon dengan benar. Gitu. Jadi ending dari si QLC ini bisa jadi baik atau tidak tergantung dari bagaimana kita meresponinya ya Om? Iya, betul sekali. Nah, QLC ini ada kaitannya nggak sih Om dengan kan mungkin beberapa orang gitu ya, kalau yang belum mengerti tentang QLC, ketika kita cerita, kayaknya kamu terlalu khawatir sama hidup kamu, atau kamu bisa mengalami ini karena kamu nggak punya visi tentang hidup kamu. Nah, ini ada kaitannya nggak sih Om? Ya, kadang-kadang begini Sheila, yang saya lihat, orang yang mengalami QLC ini akhirnya responnya menjadi tidak benar, karena justru dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga responnya menjadi negatif. Karena itu saya selalu punya sebuah prinsip gini, don't let the crowd pressure you, stand for something or you will fall for everything. Jadi jangan biarkan lingkungan itu menekan kamu. Berdiri teguh pada sebuah kebenaran, kalau enggak kamu akan jatuh dalam segala hal. Nah, kita harus sadar bahwa tidak semua orang di sekitar kita itu sepaham dengan kita. Tidak semua orang di sekitar kita itu bisa memahami kita. Tidak semua orang di sekitar kita itu bisa mendukung kita. Tidak semua orang yang ada di sekitar kita itu bisa membangun hidup kita. Nah, itu kita harus pahami. Makanya, anak-anak muda atau orang-orang yang dalam fase QLC ini harus betul-betul berada di sebuah lingkungan yang positif, sehingga akhirnya mereka bisa keluar dari fase QLC ini dan mereka menjadi pribadi yang luar biasa, gitu ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau lingkungannya salah, maka akhirnya dari sisi orang muda yang
mengalami QLC ini, dia bisa jadi menjadi orang yang justru berpura-pura. Jadi supaya tidak ditekan oleh lingkungannya, dia pura-pura menjadi orang dewasa, dia pura-pura menjadi orang yang wah hidupnya baik-baik saja. Padahal mungkin dia sedang mengalami sebuah loneliness. Ya. Padahal mungkin dia sedang mengalami sebuah confusedness, kebingungan yang luar biasa untuk menentukan jati diri dia. Mungkin dia sedang menutupi sebuah kesadaran bahwa sebetulnya dia membutuhkan ini. Dia ingin memilih pekerjaan ini. Dia ingin memilih bidang yang baru. Dia ingin pasangan yang seperti ini. Tetapi kan tekanan-tekanan dari sekitarnya, maka akhirnya mereka justru fase QLC ini menimbulkan stres dan tekanan yang tinggi kepada mereka, sehingga hidup mereka justru menjadi negatif. Begitu, Sheila. Jadi ketika kita merasa kita ada dalam fase QLC ini, kita pun harus berhati-hati ya Om, kepada siapa kita sharing, kepada siapa kita cerita. Betul sekali. Oke. Betul sekali. Nah, Om, yang selanjutnya tentang QLC ini, kalau di firman Tuhan Om, ada nggak sih mungkin contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami, atau ada nggak sih Om pandangan firman Tuhan mengenai QLC ini? Ya, kalau kita melihat QLC dari sudut pandang Alkitab gitu ya, ini kan yang banyak mengalami adalah orang-orang yang usia 20-30. Kalau kita misalkan saja lihat Timotius misalkan saja, kenapa sampai Rasul Paulus itu berkata pada Timotius, jangan menganggap seorang pun rendah, ya, tapi jadilah teladan begini. Kenapa? Karena Rasul Paulus melihat sebuah pergolakan di dalam diri orang muda, Timotius, anak rohaninya ini. Maka kemudian Paulus encourage Timotius supaya Timotius menjadi orang muda yang berdiri teguh, menjadi orang muda yang bergerak menuju destiny Allah. Karena itu Paulus juga berkata, jangan anggap enteng penumpangan tanganku kepadamu, gitu ya. Gunakan seluruh karunia, talentamu. Nah, itu adalah encouragement yang diberikan oleh seorang bapak rohani kepada orang muda yang sedang bergumul untuk memenuhi destiny-nya Allah. Contoh yang kedua, misalkan saja Yohanes Markus yang pernah dibawa oleh Paulus dalam pelayanan, tetapi di tengah-tengah pelayanan itu dia kemudian meninggalkan Paulus, dia kemudian pulang meninggalkan Paulus. Paulus marah. Dia berkata bahwa si Yohanes Markus ini orang muda yang tidak punya komitmen. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam, mungkin salah satu ciri QLC itu adalah orang yang komitmennya juga maksudnya dia mempertanyakan komitmen pribadinya. Gitu. Nah, mungkin si Yohanes Markus itu sedang pada fase itu sehingga dia tidak teguh dalam pelayanannya. Nah, untungnya Alkitab mencatat ketika Paulus berada di dalam penjara, dia berkata bahwa Markus datang kemari. Karena Paulus melihat beberapa tahun ketika dia berpisah dengan Markus dan dia mendengar Yohanes Markus ini sudah mengalami perubahan. Nah, ini yang luar biasa. Orang-orang yang bisa keluar dari fase QLC itu, kalau dia sikapnya benar, hasilnya akan menjadi luar biasa. Jadi Markus yang pernah meninggalkan pelayanan itu, justru di masa-masa akhir hidupnya Paulus berkata bahwa Markus itu kemari. Artinya Markus sudah berubah. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya dipahami oleh orang-orang yang berada di fase usia 20-30 yang sedang mengalami fase QLC ini. Nah, ada beberapa ayat, Sheila, yang bisa menolong kita, gitu ya. Jadi ketika kita memasuki masa-masa QLC, bingung menentukan pilihan, kemudian bingung dengan pekerjaan, bahkan dengan pasangan hidup, dan lain sebagainya, maka perhatikan beberapa ayat, misalkan saja Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu contoh ya. Salah satu ayat, saya sebetulnya punya banyak referensi ayat-ayat yang bisa menolong kita, tetapi ini saja bisa sangat-sangat membantu kita. Jadi mari libatkan Tuhan. Jadi dalam masa fase-fase yang sulit di mana kita mengalami
kebingungan, masa depan kita, urusan keuangan dan lain sebagainya, libatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya pada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Tuhan akan menuntun kita sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Karena apa? Sebetulnya pada masa-masa QLC, krisis ini, itu berkaitan erat dengan keputusan-keputusan strategis yang akan kita ambil. Ya kan? Keputusan misalkan saya bekerja apa, saya memilih pasangan yang bagaimana, terus kemudian saya harus memilih tinggal di mana dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan pilihan-pilihan strategis dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, ayo libatkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya, seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya dari zaman di Alkitab pun sebenarnya QLC sudah ada, tapi hanya istilahnya aja kali ya Om yang berbeda dengan zaman sekarang. Iya, kalau zaman sekarang kan istilahnya keren-keren toh. Ya. Jadi kalau waktu itu kan belum ada istilah-istilah yang seperti itu. Nah, kadang-kadang peristilahan itu juga membuat kita ngeri-ngeri. Yang saya sebutkan tadi, ini kan sebetulnya fase yang natural, fase yang biasa. Cuman karena diberi nama QLC gitu ya, jadi kayaknya kok agak serem gitu. Jadi orang itu waduh, saya lagi memasuki masa krisis seperempat abad nih, kayaknya gimana gitu. Padahal sebetulnya ini adalah fase natural yang memang harus mau tidak mau kita hadapi, berkaitan dengan pencarian jati diri kita dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang biasa gitu. Karena itu rekan-rekan, orang-orang muda yang sedang menghadapi krisis ini, tenang saja ya, masih ada Tuhan, masih ada harapan gitu ya. Oke Om, kan tadi kalau Om sudah sebutkan di awal ya, bahwa yang biasanya mengalami QLC ini adalah orang-orang muda di antara usia 20 sampai 30 tahun gitu ya. Dan terus tadi Om juga sebutkan bahwa ada juga orang-orang yang memiliki kedewasaan yang mungkin lebih gitu ya. Jadi mereka mengalami ini lebih awal gitu. Ada faktor-faktor nggak sih Om yang mendorong orang-orang ini mungkin bisa mengalaminya lebih awal atau mungkin justru terlambat? Ada faktor apa aja ya Om? Mungkin dari internal, eksternal? Ya, sebetulnya kalau ini saya lihat dari sudut beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang orang yang mengalami itu sendiri, ya. Biasanya krisis ini dipicu beberapa sikap dari orang itu sendiri. Misalkan saja, nih maaf nih, salah satunya adalah kalau kita sering bermain media sosial tanpa pengendalian diri gitu ya. Contohnya saja nih, kita tidak menyalahkan media sosial, tetapi kita introspeksi saja. Misalkan, kalau saya terus-menerus, misalkan membuka IG, Facebook, lalu saya lihat status teman-teman, waduh dia pekerjaannya bagus, waduh dia pelayanannya hebat, gini, sedangkan saya tidak. Akhirnya saya membandingkan dengan keberhasilan orang, maka yang terjadi apa? Kira-kira yang terjadi apa? Bisa dua, secara positif itu memacu saya untuk bisa bertumbuh. Yang kedua adalah membuat saya iri, membuat saya merasa, aduh saya kok begini, jadi merasa tidak hidup saya kok tidak maksimal dan lain sebagainya. Nah itu sudah masuk krisis. Jadi dari secara pribadi bermain media sosial itu harus dengan pengendalian diri dan kedewasaan. Karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita yang suka membandingkan diri dengan orang lain. Lalu kemudian ini khususnya orang-orang muda yang suka bermain game sampai lupa waktu. Tapi sekarang saya lihat yang suka main game bukan hanya orang-orang muda aja ya, Sheila ya. Iya betul. Orang tua pun. Iya. Ya, ada yang mereka memang mau menjadi seorang gamer gitu ya, yang kemudian jadi orang hebat. Tetapi kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang bermain game sehingga mereka tidak menjadi orang yang produktif. Ya, saya suka melihat misalkan jam kerja tapi bermain game dan lain sebagainya. Nah, mereka kehilangan orientasi. Mereka tidak fokus. Nah, seorang yang bekerja, berusaha dalam bidang apapun, kalau tidak fokus pasti tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Lalu yang ketiga yang bisa memicu krisis ini terjadi adalah seorang yang sering mengeluh.
Ya, Oh. mengeluh itu menyalahkan situasinya, Hmm. tidak pernah introspeksi tapi menyalahkan situasinya. Itu sebabnya tadi Sheila kan menanyakan apakah hanya umur 20 sampai 30 tahun saja. Oh tidak, Hmm. yang bisa mengalami ini itu bisa umur berapapun juga. Kalau dia Hmm. tidak bisa memanage hidupnya dan persoalan yang dihadapi, dia terus mengeluh. Kalau ada istilahnya orang yang berada di kegelapan dan mengutuki kegelapan, daripada mengutuki Hmm. kegelapan, kenapa tidak berusaha menyalakan sebuah lilin saja gitu ya. Itu Ah, adalah oke. gambaran orang yang menghadapi masalah, dia hanya meratapi masalahnya, mengeluhkan masalahnya, tapi tidak pernah do something untuk Hmm. menyelesaikan masalahnya. Oke. Kemudian hal lain yang bisa memicu munculnya krisis ini adalah seseorang yang terlalu introvert. Jadi menutup diri Oh. dari orang lain, Hmm. sehingga Hmm. pergaulannya menjadi semakin sempit, dia menjadi semakin sulit, dia tidak punya koneksi, dia tidak punya peluang untuk berinteraksi dengan banyak orang. Padahal kita tahu, misalkan saja kalau seorang yang kerja di marketplace, ya Hmm. eh, ada orang yang misalkan keluar dari satu pekerjaan dengan cepat dia mendapatkan pekerjaan yang lain. Gitu. Hmm. Ada orang-orang yang begitu cepat gampang gitu. Tapi ada orang-orang yang begitu mau cari pekerjaan saja susahnya minta ampun. Salah Hmm. satunya adalah karena dia mungkin kurang pergaulan. Jadi menutup Oke. diri terhadap pergaulan dengan orang lain sehingga ya dia kurang koneksi gitu ya, kurang koneksi. Hmm. Nah, hal seperti itulah yang membuat dari sisi diri orang itu sendiri dia bisa mengalami QLC itu pada umur berapapun juga. Sekalipun Hmm. sebutannya QLC, tapi bisa jadi mungkin usia 50 dia mengalami itu dari sisi Hmm. dia. Lalu dari sisi yang lain adalah dari sisi lingkungan. Ya. Hmm. Karena itu kita mesti betul-betul perhatikan lingkungan sekitar kita, di Hmm. mana kita di mana kita berada, gitu ya. Tidak jarang orang mengalami stres akibat pekerjaan, asmara atau lainnya. Jadi tekanan-tekanan dari luar itu menimbulkan stres sehingga dia mengalami krisis seperti ini. Bahkan Oke. krisis ini bukan hanya sekali dialami, tapi berulang kali dialami, gitu Hmm. ya. Karena apa? Faktor lingkungan. Jadi dua faktor itulah yang membuat orang mengalami QLC tidak peduli pada umur berapa, yaitu dari Hmm. diri sendiri dan kedua dari lingkungan. Gitu. Oke, Om. Itu tadi kan Ya, kita membahas tentang faktor apa yang membuat seseorang bisa mengalami QLC gitu ya, Om. Nah, tadi sempat juga di pertengahan kita membahas tentang bahwa orang yang mengalami QLC ini harus memegang kebenaran firman Tuhan gitu ya, Om, ya, supaya ya. nggak salah langkah. Nah, selain itu ada nggak sih, Om, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijaga oleh seseorang ketika dia mengalami QLC supaya endingnya baik? Ya. Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh, dijaga oleh saudara-saudara kita yang sedang mengalami QLC ini, Mm-mm. ada misalkan saja begini. Yang pertama, kita ini harus mengenali siapa diri kita. Oke. Kalau dalam bahasanya Rick Warren, Mm-mm. kita harus tahu untuk apa saya diciptakan di dunia ini. Gitu ya. Oke. Kita harus tahu itu. Kita harus mengenali siapa kita dan apa tujuan hidup kita. Itu sebabnya kita ini harus sebagai umat Tuhan, kita ini harus banyak merenung, kemudian berkaca pada firman Tuhan, supaya kita ini bisa mengenali siapa diri kita di hadapan Tuhan dan apa tujuan Tuhan menciptakan hidup kita. Kalau kita tahu apa tujuan Tuhan menciptakan hidup kita, maka kita akan bisa maksimal di dalam hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, jangan biasa memendam diri sendiri. Karena apa? Orang yang sedang mengalami krisis ini pun sebetulnya membutuhkan orang lain. Membutuhkan pertolongan orang lain itu, entahkah sahabat, entahkah pembimbing rohani, entahkah itu orang yang memang bisa dipercaya untuk support dia. Yang pasti adalah kita membutuhkan orang lain ya. Ketika PTG
berbicara tentang komunitas misalkan saja, Mm-mm. di sana disinggung bahwa kenapa kita perlu komunitas, karena kita makhluk sosial. Tapi Oke. kan komunitas itu tidak selamanya baik, ada yang baik, Mm-mm. ada yang tidak baik. Nah, kita membutuhkan komunitas yang baik yang bisa menolong kita. Oke. Lalu kemudian prinsip yang ketiga, jangan biasa membandingkan diri dengan orang lain. Itu tidak akan pernah membuat kita bahagia, ya. Itu akan membuat kita menjadi iri, membuat kita menjadi orang yang tidak tahu bersyukur, gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa stres-stres sendiri, gitu ya. Lalu kemudian yang keempat adalah buat perencanaan hidup, ya. Buat perencanaan hidup. Kalau istilah yang keren adalah goal setting, gitu ya. Jadi kita ini mesti punya goal setting. Nah, kalau kita punya goal setting, hidup kita ini tidak akan habis oleh hal-hal yang menghancurkan kita. Karena apa? Saya punya sasaran, saya punya planning. Tapi dalam planning itu, ingat, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Oke. Ya. Kita punya mimpi harus, kita punya perencanaan yang matang harus, tetapi kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, tuliskan, kita pegang pensil dan kertasnya, lalu penghapusnya kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak setuju, biar Tuhan yang menghapus, gitu loh. Itu gambaran sederhana bagaimana kita membuat perencanaan hidup. Dalam hal finansial misalkan aja, kenapa kita mesti menabung dan lain sebagainya? Itu orang yang punya perencanaan hidup, gitu loh. Ya, jangan gaji berapa, pengeluaran berapa, sehingga mengandalkan kartu kredit, gesek sana, gesek sini, lalu menjadi bingung sendiri. Nah, itu kurang bijak. Jadi, kita harus membuat perencanaan hidup. Lalu kemudian, berusahalah untuk membangun atau, sekali lagi saya kutip dengan waktu komunitas itu, jangan menunggu komunitas mencari kita, tapi kita yang harus mencari komunitas. Komunitas yang positif, komunitas yang rohani, komunitas yang bisa membangun hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, Sheila, coba cari hobi yang baru, hobi yang mungkin biasanya saya menjalankan hobi ini tidak membuat saya produktif. Coba hal-hal yang baru yang bisa membuat kita bersukacita, membuat kita enjoy, membuat kita bergairah, antusias. Nah, cobalah hal-hal seperti itu. Kan orang-orang muda biasanya lebih kreatif hal-hal seperti itu. Saya rasa seperti itu, Sheila, yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi selain kebenaran, juga harus mencari lingkungan yang baik gitu ya Om, dan juga harus punya perencanaan tentang kita ke depan mau ngapain sih gitu ya. Iya. Oke, nah Om, berarti dari pembicaraan kita hari ini bisa dikatakan bahwa istilah yang keren nih Om sekarang ini adalah tidak apa-apa merasa punya masalah gitu ya. Tidak apa-apa kalau dia merasa tidak baik-baik saja gitu. Nah, Om, ketika seseorang mengalami QLC ini tadi, dia sedang merasa tidak baik-baik aja, sikap apa sih Om yang harus diambil? Karena tadi kan kita juga sempat bahas bahwa dia sendiri juga harus ambil sikap untuk memilih lingkungan yang baik. Nah, selain itu ada apa lagi Om? Ya, yang menurut saya yang paling penting adalah dibutuhkan sikap positif dalam menghadapinya. Nah, saya pernah menyampaikan tentang yang namanya law of attraction, hukum daya tarik. Sesuatu yang positif akan menarik hal-hal yang positif. Jadi kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak baik-baik saja, ya pada masa-masa QLC ini, tetap bersikap positif, tetap memiliki pikiran yang positif, lalu kemudian bertindak secara positif, maka hal itulah yang akan mengubah hal yang tidak baik-baik saja itu menjadi sesuatu yang positif. Ingat baik-baik, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk fase QLC ini, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi seperti itu, sikap positif itu sangat diperlukan. Oke Om, nah kalau untuk dari orang yang mengalami, dia harus mengambil sikap positif gitu Om. Nah kalau dari kita sebagai orang-orang yang ada di sekeliling orang lain gitu Om, kalau misalnya ada keluarga atau teman yang sedang mengalami QLC ini, kita sebagai orang yang ada di luar yang menyaksikan, harus mengambil sikap seperti apa sih Om untuk membantu? Ya,
sebagai outsider gitu ya, orang di luar yang kita melihat mungkin kawan kita, saudara kita mengalami fase QLC ini. Coba jadilah orang yang jangan menghakimi, ya. Jangan menghakimi. Ingat, ini fase yang natural, fase yang biasa. Setiap orang bisa mengalami. Jadi jangan menghakimi, kamu gitu saja kurang iman dan lain sebagainya. Itu tidak pernah menolong, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan encouragement, memberikan dorongan, kemudian mendoakan, mendampingi, kemudian mengimpartasikan hal-hal yang positif juga gitu loh. Jadi kalau kita sebagai lingkungannya, orang di lingkungannya bersikap positif, itu akan mempengaruhi dia juga, mempengaruhi orang itu juga bersikap positif. Ingat baik-baik bahwa oke, kali ini mungkin dia yang mengalami, satu saat kita bisa mengalami. Ya, dengan seperti itu kita akan bersikap baik dan benar ketika menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mengalami QRC ini. Oke, jadi mungkin kita sebagai outsider boleh membantu tapi nggak boleh maksa kali ya Om. Kalau orangnya emang nggak mau, jangan dipaksa gitu kali ya Om. Oh iya, jadi artinya kita boleh membantu tapi tidak boleh intervensi. Ya. Tidak boleh intervensi. Ingat, orang itu punya privacy. Tetapi kita bisa memberikan dorongan, kita bisa bertindak sebagai kawan yang rohani, yang bisa memberikan masukan-masukan secara rohani yang akan menolong kita. Pokoknya kalau saya berpikir gini, jangan menjadi hakim untuk orang yang sedang mengalami itu. Iya gitu. Betul. Oke Om, berarti boleh disimpulkan bahwa QLC ini adalah sebuah fase yang sangat wajar dialami oleh semua orang. Dan sikap yang harus diambil adalah tetap memegang kebenaran dan juga bersikap positif. Dan sebagai orang-orang yang ada di sekelilingnya, kita juga harus mensupport gitu ya Om. Ya, betul. Oke. Nah Om, terakhir ada pesan nggak Om buat Sobat PTG yang mungkin saat ini sedang mengalami QLC? Ya, Sobat PTG yang mungkin saat ini sedang mengalami fase QRC ini, mungkin Anda menyadari bahwa oh ya, saya sedang mengalami QLC. Tapi ada juga Anda yang mungkin tidak menyadari, tapi Anda mengalami, gitu ya, merasa bahwa kok saya mengalami kebingungan dan lain sebagainya gitu. Saya berpesan tetap tenang, ya, tetap tenang. Hadapi segala sesuatu, jalani dengan sikap yang positif, berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Ingat baik-baik, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan engkau. Bahkan dalam lembah paling kelam pun ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan endingnya adalah masa depan yang gilang gemilang. Tuhan tidak pernah mau menghancurkan kita. Yang Tuhan ingin lakukan adalah melihat kita mencapai destininya Tuhan, mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan. Kita menjadi orang-orang yang maksimal untuk kerajaan surga. Jadi tetap semangat, tetap bergairah, dan tetap bersukacita menghadapi fase QLC ini. Oke, terima kasih Om untuk pembicaraan yang sangat seru siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat PTG yang mendengarkan. Dan sampai jumpa kembali di podcast Talk Within Generation selanjutnya. Sampai jumpa Sobat PTG. Shalom.